Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Ivanda Fitri, mahasiswi IKIP PGRI Pontianak, semester 4, program studi pendidikan geografi, kelas A pagi. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosanti, Magister Pendidikan, yang telah memberikan tugas ini sebagai tugas akhir mata kuliah Teknologi Multimedia Pembelajaran Geografi. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Adapun indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, 1. Menguraikan konsep geografi. 2. Menguraikan perkembangan ilmu geografi. 3. Merumuskan ruang lingkup kajian geografi. 4. Mengidentifikasi objek studi geografi. 5. Menjelaskan metode atau pendekatan geografi. 6. Mengaplikasikan metode atau pendekatan geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. 7. Menjelaskan perbedaan prinsip-prinsip geografi. Dan 8. Menerapkan prinsip geografi dalam kajian gejala geosfer. Baik, kita akan membahas yang pertama konsep geografi. Konsep geografi adalah pola yang abstrak dan berhubungan dengan gejala-gejala konkret tentang geografi. Di sini bisa dijelaskan bahwa konsep geografi harus mendasari kajian dari faktor, gejala, dan masalah spasial, sosial, atau hubungan antar keduanya. Konsep esensial geografi itu dibagi menjadi 10. Yang pertama, lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi, area, interaksi, interdependensi, dan yang terakhir keterkaitan keuangan. Dan yang kedua, ada pendekatan geografi. Secara umum, pendekatan geografi merupakan sebuah cara pandang terhadap ilmu geografi dalam hal mengkaji dan memahami sebuah gejala yang ada di fenomena geosfer. Pendekatan geografi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Yang kedua, pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah instrumen daripada pendekatan geografi untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan. Dan yang ketiga, ada pendekatan kewilayahan, yaitu adanya interaksi antar wilayah akan memungkinkan terjadinya perkembangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan yang terakhir prinsip horologi. Prinsip persebaran adalah gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Yang kedua, prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. 3. Prinsip deskripsi, yaitu prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data maupun peta. Dan yang terakhir, prinsip kohologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Adapun aspek-aspek geografi. Geografi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai fenomena biosfer, gejala alam, dan hubungannya dengan manusia. Cabang ilmu geografi sangat luas dan mencakup banyak objek kajian.
Bisa dilihat gambar aspek geografi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama aspek fisik, terbagi menjadi tiga, yaitu aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Sedangkan aspek non-fisik itu dibagi menjadi empat. Yang pertama aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Aspek fisik. Aspek fisik adalah salah satu aspek geografis yang mengkaji segala fenomena geosfer yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Aspek fisik meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang langsung dapat diamati. Terdapat tiga macam aspek fisik, yakni aspek topografi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek topografi adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan letak atau lokasi suatu wilayah. Secara umum, aspek topografi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan letak, daerah, dan negara. Yang kedua, aspek biotik, yaitu aspek geografi fisik yang berkaitan dengan makhluk hidup. Secara umum, aspek biotik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur tumbuhan atau flora, binatang atau fauna, serta kajian penduduk. Yang ketiga, aspek non-biotik adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan tanah dan air suatu wilayah. Secara umum, aspek non-biotik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah. B. Aspek non-fisik. Pengertian aspek sosial secara umum adalah aspek geografi yang membahas fenomena yang terjadi di geosfer yang masih berhubungan dengan kegiatan manusia. Tujuan aspek sosial adalah mengetahui pola hubungan manusia dan lingkungannya. Aspek sosial meliputi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut merupakan macam-macam aspek sosial dan penjelasannya lengkap. Yang pertama, aspek sosial adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial. Secara umum, aspek sosial membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur tradisi dan adat istiadat. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Yang terakhir ada aspek budaya. Aspek budaya adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur sosial budaya. Secara umum, aspek budaya membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.